Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hai guys, di sini kita akan belajar yang namanya remote access ya. Nah, di sini kita akan tambahin satu PC ya guys sebagai contoh. Nah, lalu kita akan membutuhkan yang namanya kabel konsol. Nah, kabel konsol ini di Cisco ini warnanya warna biru ya guys. Nah, cara sambungkannya dari router kita ke konsol. Lalu setelah itu di sini kita pilih yang RS232 ya guys. Nah, biasanya ini kita sambungin ya guys. Nah, gini guys, biasanya tuh kita konfigurasi pada router atau pada switch ya guys. Nah, kita masuk ke CLI. Nah, di sini tuh kalian bisa konfigurasi ya di sebelah sininya. Nah, setelah itu guys, tab CLI ini hanya ada di Cisco guys. Device itu tidak ada untuk adanya kita menggunakan kabel konsol ini guys, kayak gitu. Nah, untuk meremotnya kita bisa masuk ke PC, desktop, lalu kita klik terminal. Ini kita oke. Lalu di sini kita bisa mulai konfigurasi ya guys. Misalnya di sini kita tuliskan untuk contohnya kita bisa konfigurasi enable. Lalu enter, di sini bisa masuk ke konfigurasi. Oke, lalu N juga bisa ya guys. Nah, pokoknya ini kita bisa mulai konfigurasi dan lain-lain ya, kayak gitu. Nah, kabel konsol itu guys tidak panjang ya. Kabel konsol ini tuh tidak panjang guys. Nah, paling panjang tuh 2-3 meter. Nah, solusinya itu guys, kita ada yang namanya Telnet dan SSH ya guys. Karena si kabel konsol ini tuh tidak panjang nih ya, kita tulis ya untuk jadi untuk masalah ini tuh kita solusinya yaitu ada Telnet ada Telnet dan ada SSH. Nah, Telnet dan SSH ini tuh guys agar bisa meremot dimanapun dan kapanpun ya, agar bisa kita tuh konfigurasinya biar bisa pakai si Telnet ini tuh konfigurasinya tuh pada switchnya atau pada routernya kayak gitu guys. Untuk meremotnya kita bisa membutuhkan juga internet untuk meremot si Telnet ini, jadi biar bisa konfigurasi dimanapun kita membutuhkan internet gitu guys, pakai si SSH ini ya. Sekarang kita akan coba konfigurasi Telnet atau SSH ya guys, tapi kali ini kita akan konfigurasi Telnetnya dulu. Nah, sekarang kita masuk pada router, lalu masuk pada mode config, ketikan yaitu line VTE 0 tanda tanya. Nah, di sini ada 1 sampai 15. Nah, misal di sini kita pakai 2 saja, lalu enter. Untuk command line VTY ini adalah untuk berapa orang saja ya guys supaya masuk ke telnetnya bersamaan. Nah, di sini itu 0 sampai 2. Nah, berarti dia bisa masukin sampai 3 untuk bisa connect ke si telnetnya. Nah, di sini kita ketikkan passwordnya admin, lalu login. Nah, ini tuh untuk loginnya. Kita enter, lalu di sini kita masukkan transport input telnet ya guys. Nah, setelah itu untuk konfigurasi telnet langsung aja kita coba di komputernya ya, di PC 34. Nah, kita masuk ke desktop, pilih telnet. Nah, di sini kita pilih telnet. Nah, di sini kita masukin pakainya VLAN 10 ya guys. Nah, ini kita 10.10.10.1. Lalu connect, kita masukkan pada mode privilege, lalu ketikan enable, lalu enter, dan kita belum bisa masuk ya ternyata guys. Nah, kita akan coba setting security-nya di routernya ya, atau enable secret-nya. Nah, kita masuk pada router, lalu ketikan enable secret, lalu untuk passwordnya yaitu sekolahan ID, lalu klik enter. Nah, setelah itu kita coba balik lagi pada PC-nya ya guys. Nah, di sini kita pakai VLAN 20 yaitu 20.20.20.1, lalu connect, masukkan admin.
Nah, ini kita masuk ke mode privilege, lalu ketikkan N, lalu ketikan passwordnya yaitu yang tadi sekolahan ID. Lalu kita masukkan ke global konfigurasi dah. Dan di sini kita berhasil ya guys. Di video selanjutnya kita sudah memasukkan konfigurasi telnet. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi telnet menggunakan username dan password. Nah, sekarang kita masuk pada router, lalu oke. Kita setting untuk username-nya yaitu kita ketikkan admin 1, lalu passwordnya juga sama ya guys, admin 1. Nah, lalu kita enter, lalu kalian bisa ketikkan yaitu line VTY 0 sampai 2 ya guys. Setelah itu guys, kalian masukkan login lokal. Nah, lalu enter, lalu masukkan yaitu tadi transport input telnet, lalu enter lagi guys. Nah, setelah itu sekarang kita coba untuk masuk ke si PC3 nya ya. Misalkan kita masuk ke telnetnya. Nah, di sini kita akan pakai IP-nya itu VLAN 30 ya. Kita ketikkan aja 30.30.30.1 lalu connect. Sekarang masukkan username-nya ya. Kita bisa lihat sendiri, masukkan username-nya yaitu tadi admin 1. Untuk passwordnya juga sama admin 1. Nah, lalu di sini kita masuk ke mode privilege ya guys. Nah, lalu masukin passwordnya yang tadi itu sekolahan ID. Nah, di sini kita sudah berhasil ya guys. Di video kali ini kita akan coba konfigurasi SSH. Nah, langsung aja masuk pada routernya. Nah, untuk konfigurasinya SSH ini kita ketikkan crypto, lalu crypto key generate RSA, lalu enter. Nah, di sini kita ganti si hostname-nya ya guys. Nah, misalnya hostname-nya yaitu sekolahan aja, lalu enter. Lalu kita oke ya, kita coba lagi crypto key generate RSA. Lalu setelah itu kita masukkan IP domain name, lalu misalnya yaitu sekolahan.id.com, lalu enter. Nah, setelah itu kita ketikkan lagi yaitu crypto key generate RSA, lalu enter. Nah, masukkan ini kita direkomendasikan yaitu masukkan 1024 ya, lalu enter. Nah, langsung aja kita masuk yaitu ke line VTY 0 sampai 2, lalu enter, lalu tuliskan yaitu atau ketikkan transport input SSH, lalu enter. Nah, sekarang kita langsung aja pada pengujiannya ya guys. Kita masuk pada PC33, lalu kita ke desktop, kita ke telnet, kita ini pilih SSH, lalu untuk hostname-nya atau IP address-nya kita akan pakai yang VLAN 40 ya guys. Kita ketikkan yaitu 40.40.40.1. Lalu ini username-nya kita yang tadi sudah kita buat yaitu admin 1, lalu connect ya. Sekarang kita sudah masuk pada SSH ya guys. Kita masukkan passwordnya yang tadi yaitu admin 1 juga. Dan di sini kita masuk pada mode privilege ya guys. Lalu passwordnya yaitu sekolahan.id. Dan sekarang kita sudah bisa konfigurasi router pada komputernya ya guys. Kita akan coba konfigurasi IP address pada switch ya guys. Nah, kita pakai switch 1. Kita masuk pada tab CLI. Nah, lalu masuk pada mode privilege, lalu konfigurasi internal, lalu oke. Kita masuk pada interface VLAN 10. Setelah itu enter. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10. misalnya 99. Lalu masukkan juga subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu enter. Setelah itu kita masukkan IP default gateway-nya ya guys, yaitu 10.10.10.1, lalu enter. Nah, oke. Sekarang kita akan coba lagi masuk ke konfigurasinya untuk
ke VLAN 20 ya guys. Lalu kita ketikkan interface VLAN 20, lalu sama IP addressnya yaitu 20.20.20.9, lalu masukkan subnet masknya, lalu setelah itu enter, dan juga IP default gateway-nya ya guys, yaitu 20.20.20.2, lalu enter. Nah, kita coba cek yaitu do show IP interface brief ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa VLAN 10 itu IP-nya 10.10.10.99 dan VLAN 20 IP-nya 20.20.20.99 dan sudah up ya guys. Kali ini kita akan konfigurasi SSH pada switch-nya guys. Nah, untuk konfigurasinya sama saja ya. Kita masukkan dulu hostname-nya yaitu hostname SW sekolahan, lalu enter, lalu kita masukkan juga IP domain strip name misalkan yaitu swsekolahan.id.com, lalu enter guys. Nah, baru bisa kita ketikkan yaitu crypto keygenet RSA, lalu enter. Di sini masukkan yaitu 1024, lalu enter lagi. Nah, setelah ini guys, kalian bisa ketikkan username-nya yaitu A2. Nah, untuk passwordnya sama ya guys, admin 2 juga. Enter, lalu ketikkan line VTY 0 sampai 2, lalu transport input SH. Nah, lalu enter. Setelah itu kita ketik login 0, lalu enter lagi. Sudah selesai. Ini untuk konfigurasi SSH pada switch. Lalu sekarang kita coba konfigurasi SSH pada PC 25 ya guys. Kita masuk ke SSH, IP-nya tadi itu 10.10.99, username-nya tadi yang kita udah bikin ya admin 2, lalu connect. Nah, kita masukkan passwordnya sama admin 2, dan sekarang kita sudah beres konfigurasi SSH. Kita akan coba juga konfigurasi ke dalam mode privilege-nya ya. Nah, kita akan setting dulu enable security-nya di switch-nya. Nah, kita coba enter dulu, lalu kita ketikkan enable sekolahan ID, lalu enter, lalu kita coba lagi, kita masukkan ke PC, ke SSH, lalu IP-nya tadi kita pakai IP 20 aja ya guys. Kita 20.20.99, kita untuk username admin 2, lalu connect. Passwordnya tadi sama juga admin 2, lalu pada mode privilege, dan kita masuk ke passwordnya adalah sekolahan.id. Nah, oke, selesai guys.